Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf mengganggu waktunya Bu. Ibu, ini mengenai dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan yang telah dilaksanakan, yang merupakan dilema etika itu berbeda dengan rujukan moral. Yang saya lakukan itu memisahkan mana yang harus diselesaikan menurut dilema etika. Misalnya anak yang terlambat dalam pembelajaran. Kemudian dipisahkan dengan anak yang harus mendapat rujukan moral. Jadi yang saya lakukan adalah memisahkan di antara yang dua tersebut. Baik Bu, yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yang saya jalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama dengan kasus di mana dua kasus itu kepentingannya sama dan sama mengandung nilai kebajikan. Yang saya lakukan kalau melihat daripada kepentingan, kalau kepentingannya itu sama-sama benar, maka yang saya lakukan mengambil salah satu, kemudian dari yang salah satu itu mana nilai kebaikannya yang paling tinggi. Tidak kedua-duanya yang saya lakukan, makanya saya ambil pilih yang paling banyak nilai kebaikannya. Pertanyaan selanjutnya, prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan selama ini? Dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan, langkah-langkahnya mungkin saya bertanya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru ataupun bagaimana yang sebaiknya. Artinya langkah-langkah yang saya lakukan bukan secara kemauan pribadi, artinya bermusyawarah. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini itu mengelompokkan siswa mana yang butuh bantuan khusus dan mana yang harus perbaikan daripada etika. Dikelompokkan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang pernah terjadi di sekolah? Misalnya kalau yang tantangan ini mungkin kita tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas yang dilema etika ini. Mungkin kita butuh orang tua, kita mungkin butuh orang yang lebih memahami tentang ini. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini? Apakah Ibu menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Saya tidak memiliki jadwal karena itu mungkin kejadiannya dalam dilema etika ini mungkin dalam hari yang tidak ditentukan. Kalau saya punya jadwal, keadaannya sekarang terjadi, kalau jadwalnya itu belum masuk, tentu seorang kepala sekolah akan membiarkan dulu sampai jadwalnya ada. Jadi itu memperlambat dalam sebuah penyelesaian tentang dilema etika. Makanya kepala sekolah beserta musyawarah dengan guru langsung bertindak untuk menyelesaikan. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik Bu Tuti, adakah seseorang yang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam hal dilema?
Mungkin ini faktornya kita lihat mungkin daripada lingkungan mungkin Bu Tuti. Kalau kita lihat dari lingkungan sekolah, tentu kita tidak akan mungkin membiarkan anak kita yang dilema etika ini. Tapi kalau lingkungan daripada anak kita, misalnya lingkungan tempat tinggal atau masyarakatnya, tentu kita bisa bertanya bagaimana lingkungannya. Jadi kita sudah dapat misalnya suatu gambaran bahwasanya anak ini di lingkungannya seperti ini. Jadi sekolah juga bisa membuat kesimpulan apa misalnya yang harus penyelesaian yang dibuat oleh seorang kepala sekolah beserta majelis guru. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Biasanya Bu, dalam penyelesaian suatu dilema, kepala sekolah beserta guru seandainya anak ini mengalami dilema etika, itu seandainya anak itu berubah, itu sudah menjadi suatu kepuasan bagi seseorang dalam menyelesaikan atau dalam mengambil keputusan tentang permasalahannya itu. Jadi menjadi suatu kebanggaan berubah anak yang mengalami dilema etika. Bu, mungkin demikian wawancara Tuti hari ini. Terima kasih atas jawaban dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau minta waktunya ada yang ingin ditanyakan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Ini kejadian kasus-kasus ini selama di sekolah, Bu Tuti? Iya. Oh ya. Selama di sekolah. Seandainya terjadi di sekolah, mungkin kami sebagai kepala sekolah melihat dulu bagaimana bentuk kasus yang terjadi. Kalau seandainya terjadi beberapa kasus, mungkin kami akan menyelesaikan kasus yang lebih dipentingkan atau lebih berisiko kepada guru atau siswa. Selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Jadi maksudnya ini mengambil keputusan terhadap kasus yang terjadi tersebut. Iya, ya ada dua kasus, tapi dua kasus itu sama-sama benar kedua-duanya, mana yang didahulukan itu? Kalau saya jadi terkasus seperti ini, mungkin ini akan terjadi bagi siswa ya, maka kami akan melihat akibat dari kasus tersebut mana yang lebih ringan, nah itu mungkin kami tinggalkan, dan yang lebih beresiko itu yang lebih menentukan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam pengambilan keputusan satu kasus atau masalah, seandainya itu terjadi bagi guru, ya kami mungkin mengambil memanggil secara pribadi guru tersebut. Yang pertama sekali berkomunikasi secara pribadi atau secara keluarga dengan guru yang kasus tersebut. Tapi selama ini secara pribadi dipanggil, insya Allah kasus tersebut dapat diselesaikan. Tapi kalau bagi siswa, jadi yang pertama kami memanggil wali kelasnya dulu. Sudah wali kelasnya, mungkin wali kelasnya kami sarankan untuk berkonsultasi dengan orang tua. Nah, apabila selesai bagi wali kelas dengan orang tua, kami tidak ikut campur di sana. Tapi kalau wali kelas masih ada kesalahan, kami ikut campur dengan wali murid terhadap anak murid. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan. seperti di sini hal-hal yang baik. Iya, itu. iya. Maksudnya hal-hal yang baik dalam mengambil keputusan Iya. tersebut. Mungkin di sini tidak jauh dari langkah-langkahnya tadi, melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Lalu kalau memang tidak dijalankan atau tidak diikuti, mungkin kami akan memberikan sedikit sanksi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Ya, tantangannya. ya ini tantangan dilema etika ini. Sebenarnya kami kalau masalah dilema etika ini tidak
terlalu banyak pula masalah kami hadapi di sekolah, cuma ada beberapa mungkin bagi anak-anak Iya. ya begitu ya. Tantangannya yang rasanya agak sulit menghadapi kurangnya kerjasama dengan orang tua. Kami sudah mengkomunikasikan dengan orang tua di hadapan kami di kantor atau di sekolah. Orang tua mengakui dan mau diajak kerjasama, tapi kejadian yang luar berbeda dengan apa yang disampaikan di sekolah. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ini rasanya kami di sekolah seperti di sekolah dasar mungkin pimpinan kami tidak memiliki jadwal. Cuma seandainya ada masalah, secepatnya kami akan segera selesaikan. Tapi kalau memang sedang rapat atau sedang urusan dinas luar, memang kami janjikan di hari-hari tertentu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Faktor-faktor pemudahnya itu Iya. ya. Di sini kami merasa di sekolah dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini yang mempermudah adalah keterbukaan, kerjasama dan keterbukaan kami dengan majelis guru, dan di sana pun komite sekolah kami pun mau diajak bekerja sama dalam menyelesaikan semua masalah, sehingga kami tidak menyelesaikan hal seperti ini ada rasa tenang, tidak terlalu dimikirkan karena komite sekolah, warga sekolah, guru, tenaga pendidikan mau diajak bekerja sama dan membantu dalam penyelesaian masalah seperti ini. Seperti kami datang ke rumah wali murid, guru mau ikut, Pak komite pun mau ikut. Iya, semua stakeholder yang berkepentingan ya. Ya mau bekerja sama. Pertanyaan terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilematika ini? Maksud di sini pembelajaran kepada diri Iya, pribadi sebagai iya. kepala sekolah. Iya. Oh ya, ini pertanyaan Bu Budi Agak sulit ya. iya. Kalau pelajaran Bu di sini yang kami alami selama jadi kepala sekolah dengan adanya dilema etika namanya ya bukti atau etika moral ini, memang dibutuhnya kesabaran seorang pemimpin atau mau bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami di sini menyadari bukti sekolah itu bukan milik kami sebagai kepala sekolah, tetapi milik kita bersama. Tanpa adanya guru, kepala sekolah tidak bisa bekerja atau mengambil satu keputusan. Jadi di sini kalau pelajaran Bu mungkin selama jadi kepala sekolah ya mungkin sabar itu atau rasa kebersamaan keluarga itu semakin dalam diri pribadi kebersamaan sekolah. Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban